Ada satu kebiasaan kecil di akhir bulan yang bagi sebagian orang terlihat biasa, tetapi bagi pensiunan bisa membuat jantung berdebar pelan. Mengecek rekening. Bukan karena ingin berlebihan, bukan karena tidak sabar, tetapi karena dari saldo itulah banyak keputusan rumah tangga dimulai. Apakah belanja dapur aman? Apakah obat bulan ini bisa dibeli lengkap? Apakah listrik, air, dan kebutuhan harian masih bisa ditutup tanpa harus meminjam? Akhir Mei tiba dengan banyak kabar yang berputar di sekitar pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Ada yang menyebut pembayaran rutin, ada yang mengaitkan dengan tambahan tertentu, ada yang membahas jadwal, dan ada pula yang hanya menyebarkan potongan informasi tanpa sumber jelas. Maka ketika muncul kalimat cek rekening sekarang, kita harus memahaminya dengan hati-hati. Ini bukan ajakan untuk panik, ini bukan janji bahwa semua dana pasti sudah masuk saat ini juga. Ini adalah pengingat agar Bapak Ibu memeriksa dengan tenang, memastikan rekening aman, dan tidak salah memahami kabar akhir Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta seluruh keluarga yang ikut menjaga keuangan orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan dijauhkan dari kabar yang membingungkan. Karena kita tahu, setiap akhir bulan suasana pensiunan biasanya mulai berbeda. Ada yang mulai menghitung kebutuhan, ada yang mulai menunggu kabar dari bank, ada yang bertanya kepada teman sesama pensiunan, ada juga yang membuka grup WhatsApp, lalu menemukan banyak pesan dengan nada yang berbeda-beda. Di video ini, kita akan membahas kabar penting akhir Mei dengan cara yang tenang dan bertanggung jawab. Kita tidak akan membuat Bapak Ibu berharap berlebihan. Kita juga tidak akan menakut-nakuti, kita akan bicara seperti keluarga sendiri. Apa yang perlu dicek, kenapa rekening harus diperhatikan, bagaimana membedakan kabar resmi dan rumor, serta apa yang harus dilakukan jika saldo belum berubah atau ada informasi yang mencurigakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari simak sampai selesai. Karena kadang yang paling penting bukan hanya uang masuk atau belum masuk, tetapi bagaimana kita menjaga hati tetap tenang dan data tetap aman. Kenapa kabar akhir Mei seperti ini selalu menarik perhatian? Karena bagi pensiunan, rekening bukan sekedar tempat menyimpan uang. Rekening adalah alat untuk memastikan kehidupan tetap berjalan. Dari sana, Bapak Ibu mengatur belanja harian, biaya obat, kebutuhan rumah, transportasi, bahkan bantuan kecil untuk anak atau cucu. Bagi orang yang masih bekerja aktif, mungkin keterlambatan beberapa hari tidak terlalu terasa. Tetapi bagi sebagian pensiunan, perubahan kecil di rekening bisa langsung memengaruhi rencana. Jika saldo masuk sesuai harapan, hati terasa lega. Jika belum masuk, pikiran mulai bertanya-tanya. Apakah jadwal berubah? Apakah rekening bermasalah? Apakah data perlu diperbarui? Apakah semua orang sudah menerima kecuali saya? Disinilah kegelisahan sering muncul. Bukan karena Bapak Ibu tidak sabar, tetapi karena kebutuhan hidup memang tidak menunggu. Harga kebutuhan pokok terus berjalan. Obat tidak bisa ditunda terlalu lama. Tagihan tidak bertanya apakah kabar resmi sudah keluar atau belum. Maka wajar kalau kabar cek rekening membuat banyak pensiunan langsung memberi perhatian. Namun masalahnya, perhatian seperti ini sering bercampur dengan informasi yang belum jelas. Ada pesan yang menyebut nominal tertentu, ada yang menyebut tanggal tertentu, ada yang mengatakan semua pensiunan PNS, TNI, Polri harus segera menerima. Padahal dalam pembayaran resmi, kondisi tiap penerima bisa berbeda. Rekening, bank penyalur, status penerima, data, dan jadwal teknis bisa memengaruhi proses. Yang lebih penting lagi, momen seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ketika banyak pensiunan sedang mengecek rekening, bisa muncul pesan palsu. Klik link ini untuk melihat pencairan. Masukkan nomor rekening agar dana masuk. Atau, bayar biaya administrasi agar pencairan dipercepat. Inilah yang harus kita hindari. Jadi pertanyaan besar hari ini bukan hanya, apakah saldo sudah masuk? Tetapi juga, apakah Bapak Ibu mengecek dengan cara yang aman, memahami kemungkinan yang terjadi, dan tidak mudah tertipu oleh kabar akhir Mei yang belum jelas? Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita pahami konteksnya secara sederhana. Menjelang akhir bulan, pensiunan biasanya memperhatikan beberapa hal. Pembayaran pensiun rutin, kemungkinan informasi tambahan, kabar kebijakan terbaru, dan berbagai isu yang beredar di masyarakat. Karena itu, kalimat cek rekening sekarang bisa memiliki banyak makna. Pertama, bisa berarti mengingatkan Bapak Ibu untuk memastikan pembayaran rutin berjalan lancar. Kedua, bisa berarti mengajak Bapak Ibu mengecek apakah ada perubahan atau transaksi masuk. Ketiga, bisa juga hanya menjadi judul yang dibuat agar orang penasaran. Maka kita harus berhati-hati dalam menafsirkan. Tidak semua ajakan cek rekening berarti ada dana baru yang pasti masuk. Tidak semua kabar akhir Mei berarti ada pembayaran tambahan. Dan tidak semua orang akan melihat saldo berubah pada waktu yang sama. Ada faktor bank, proses administrasi, status rekening, data penerima, serta kategori penerima pensiun. Untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri, jalur administrasi dan lembaga yang terkait bisa
bisa berbeda-beda. Karena itu, jangan langsung membandingkan diri dengan orang lain secara mentah. Kalau seorang teman berkata sudah menerima sesuatu, belum tentu Bapak Ibu dalam kategori yang sama. Jika tetangga melihat saldo masuk lebih dulu, belum tentu Bapak Ibu bermasalah. Bisa saja ada perbedaan waktu, sistem bank, atau jenis pembayaran. Yang harus kita pegang adalah prinsip sederhana. Cek rekening boleh, tetapi jangan panik. Pantau kabar boleh, tetapi jangan langsung percaya rumor. Berharap boleh, tetapi jangan membuat keputusan keuangan sebelum uang benar-benar masuk dan sumber informasinya jelas. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mendapat kabar penting akhir Mei dan diminta cek rekening. Pertama, cek apakah rekening masih aktif. Ini dasar sekali, tetapi sering terlupakan. Rekening pensiun harus dipastikan masih bisa menerima dana. Kalau rekening jarang digunakan, kartu ATM bermasalah, buku tabungan hilang, atau ada kendala akses, sebaiknya segera dicek melalui bank atau dibantu keluarga yang dipercaya. Jangan menunggu sampai semua orang ramai membicarakan pencairan, baru Bapak Ibu bingung. Kedua, periksa saldo dengan cara aman. Jika Bapak Ibu terbiasa ke ATM, lakukan dengan hati-hati. Jangan meminta bantuan orang asing di sekitar ATM. Jangan menyebut PIN kepada siapapun. Jika menggunakan mobile banking dengan bantuan anak atau cucu, pastikan yang membantu adalah keluarga yang benar-benar dipercaya. Jangan pernah membagikan password, PIN atau kode OTP. Ketiga, jangan langsung panik jika saldo belum berubah. Ini penting. Banyak orang begitu mendengar kabar cek rekening, langsung berharap saldo bertambah saat itu juga. Kalau belum ada perubahan, hati langsung gelisah. Padahal belum tentu ada masalah. Bisa saja kabar yang beredar belum resmi, atau jadwal belum berlaku, atau proses berbeda antar bank dan kategori penerima. Keempat, bedakan pembayaran rutin dengan tambahan. Kadang ada pensiunan yang melihat dana masuk lalu mengira itu tambahan, padahal bisa saja pembayaran rutin. Ada pula yang menunggu tambahan tertentu, padahal yang sedang dibahas di sumber resmi hanya pembayaran biasa. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan keterangan transaksi dan sumber kabarnya. Kelima, jangan percaya nominal yang beredar tanpa dasar. Kalau ada pesan yang menyebut semua pensiunan akan menerima sekian, tanyakan sumbernya. Apakah dari lembaga resmi? Apakah dari bank? Apakah dari pengumuman pemerintah? Jika tidak ada sumber jelas, jangan jadikan angka itu sebagai patokan. Keenam, jangan membuat janji pembayaran sebelum dana benar-benar masuk. Ini sering terjadi, karena mendengar kabar uang akan masuk, seseorang mulai berjanji membayar utang, membeli barang, atau membantu keluarga dengan jumlah tertentu. Padahal saldo belum berubah. Jika ternyata kabar tidak sesuai harapan, Bapak Ibu sendiri yang terbebani. Maka lebih aman menunggu uang benar-benar masuk sebelum membuat keputusan. Ketujuh, cek data penerima. Jika dalam beberapa waktu ada perubahan status keluarga, perubahan rekening, atau masalah dokumen, jangan diabaikan. Untuk penerima pensiun janda atau duda, ahli waris, atau penerima lanjutan, data administrasi sangat penting. Kalau ada yang terasa belum diperbarui, cari informasi melalui jalur resmi. Kedelapan, waspadai pesan yang mengatasnamakan pencairan. Penipu sering memakai kalimat yang membuat orang terburu-buru. Misalnya, rekening belum menerima karena belum update data. Klik link agar dana akhir Mei masuk. Atau, segera daftar ulang sebelum hangus. Bapak Ibu, jangan langsung percaya. Lembaga resmi tidak akan meminta PIN, OTP, atau biaya pencairan melalui pesan pribadi yang tidak jelas. Kesembilan, jangan membandingkan terlalu keras dengan teman. Bapak Ibu boleh bertanya, tetapi jangan sampai perbandingan membuat hati gelisah. Setiap penerima bisa memiliki kondisi berbeda. Ada perbedaan bank, jenis pensiun, wilayah, status data, dan kategori penerima. Kalau orang lain sudah menerima lebih dulu, jadikan informasi awal, bukan alasan untuk panik. Kesepuluh, mintalah bantuan keluarga jika bingung. Tidak perlu malu. Zaman sekarang banyak informasi bergerak lewat internet, aplikasi, dan pesan digital. Wajar kalau sebagian lansia tidak nyaman mengecek sendiri. Anak atau cucu bisa membantu memeriksa sumber, tetapi tetap harus menjaga data pribadi Bapak Ibu. Kesebelas, simpan bukti transaksi. Jika ada dana masuk, perhatikan keterangannya. Jika ada kejanggalan, catat tanggal dan jumlahnya. Jangan langsung membuat kesimpulan dari satu screenshot orang lain. Rekening Bapak Ibu sendiri yang paling penting untuk dicek. Kedua belas, jangan mudah percaya berita yang memakai kata sekarang juga secara berlebihan. Kata seperti itu sering dipakai agar orang cepat klik. Padahal dalam urusan keuangan pensiun, kecepatan bukan segalanya. Yang lebih penting adalah kebenaran dan keamanan. Ketiga belas, pahami bahwa kabar akhir Mei bisa berubah sesuai informasi resmi. Hari ini mungkin ramai satu isu, besok muncul klarifikasi, lusa ada penjelasan baru. Karena itu, jangan mengunci pikiran pada satu pesan yang belum jelas. Tetap ikuti sumber resmi. Ke-14, jaga emosi saat membaca kabar. Jangan sampai satu pesan membuat Bapak Ibu marah, kecewa, atau takut. Kalau informasi membuat hati tidak tenang, berhenti sebentar, tarik napas, cek sumber, tanyakan kepada keluarga, jangan langsung bertindak. Ke-15, gunakan prinsip keuangan aman. Kalau dana masuk, utamakan kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, dan sedikit simpanan
simpanan jika memungkinkan. Jangan langsung habiskan karena merasa ada tambahan. Uang pensiun paling kuat manfaatnya ketika dikelola dengan tenang. Jadi inti dari bagian ini adalah, cek rekening boleh dilakukan, bahkan penting. Tetapi lakukan dengan aman, tidak terburu-buru, tidak percaya sembarang kabar, dan tidak mengambil keputusan keuangan sebelum ada kepastian. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting agar Bapak Ibu tidak salah paham. Pertama, ajakan cek rekening bukan berarti semua dana pasti sudah masuk saat ini juga. Bisa jadi itu hanya pengingat untuk memantau. Bisa jadi kabar masih perlu diverifikasi. Bisa juga ada informasi yang berlaku untuk sebagian penerima, bukan semua. Kedua, kalau ada dana yang belum masuk, jangan langsung menyimpulkan hak Bapak Ibu hilang. Dalam sistem pembayaran, bisa ada perbedaan waktu dan proses. Yang penting adalah cek melalui jalur resmi jika memang ada keterlambatan yang tidak wajar. Ketiga, jangan percaya link pencairan. Tidak ada alasan untuk memasukkan PIN, password, OTP, atau data sensitif hanya karena seseorang mengaku membantu cek dana. Jika ada link yang meminta data pribadi, berhenti dulu. Keempat, jangan transfer uang untuk mempercepat pencairan. Ini tanda bahaya. Hak pensiun tidak seharusnya dicairkan melalui biaya kepada orang pribadi. Jika ada yang meminta uang administrasi lewat rekening pribadi, jangan percaya. Kelima, jangan percaya screenshot tanpa sumber. Screenshot bisa diedit, dipotong, atau diambil dari konteks lain. Yang penting adalah informasi resmi dan kondisi rekening Bapak Ibu sendiri. Keenam, jangan terpancing komentar. Di grup, orang bisa bicara berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada yang benar, ada yang salah paham, ada yang hanya meneruskan kabar. Bapak Ibu tidak perlu bertengkar. Jawab dengan tenang. Mari cek sumber resminya. Ketujuh, jika ingin memastikan, gunakan jalur resmi, bank penyalur, kantor layanan terkait, aplikasi resmi jika tersedia, atau keluarga yang membantu menghubungi kanal resmi. Jangan menyerahkan urusan rekening kepada orang tidak dikenal. Inilah kenyataannya. Dalam urusan pensiun, yang paling aman bukan yang paling cepat percaya, tetapi yang paling teliti memeriksa. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin bagi sebagian orang muda, pembahasan cek rekening terdengar sederhana. Tetapi bagi pensiunan, ini sangat emosional. Setiap bulan, rekening menjadi tempat bertemunya harapan dan kenyataan. Di sana ada hasil dari pengabdian panjang. Ada puluhan tahun bekerja, berdinas, melayani, menjaga, mengajar, mengurus administrasi, menjalankan tugas negara, dan membantu masyarakat. Setelah semua itu, masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang. Tetapi kenyataannya, banyak pensiunan masih harus menghitung rupiah dengan sangat hati-hati. Ada bapak yang diam-diam mengurangi kebutuhannya agar uang cukup sampai akhir bulan. Ada ibu yang menunda membeli sesuatu karena ingin membantu cucu. Ada pasangan lansia yang saling menguatkan ketika biaya obat terasa berat. Ada pula yang tidak mau bercerita kepada anak karena tidak ingin menjadi beban. Maka ketika ada kabar akhir Mei dan ajakan cek rekening, hati mudah tersentuh. Bukan karena serakah, bukan karena ingin berlebihan, tetapi karena setiap tambahan kepastian bisa membawa ketenangan, bisa membuat malam lebih nyaman, bisa membuat pikiran sedikit lebih ringan. Namun, justru karena itulah Bapak Ibu harus dilindungi dari kabar palsu. Harapan pensiunan tidak boleh dipermainkan. Rasa percaya orang tua tidak boleh dimanfaatkan. Data rekening dan identitas Bapak Ibu tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang salah. Menghormati pensiunan bukan hanya mengucapkan terima kasih atas pengabdian. Menghormati pensiunan juga berarti memberi informasi yang benar, memperingatkan dengan lembut, dan tidak membuat mereka panik demi perhatian sesaat. Lalu apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah mendengar kabar penting akhir Mei ini? Pertama, cek rekening dengan cara aman. Gunakan ATM, bank, mobile banking, atau bantuan keluarga terpercaya. Jangan pernah meminta bantuan orang asing. Kedua, pastikan rekening aktif. Jika ada masalah kartu, buku tabungan, atau akses, segera tanyakan ke bank melalui jalur resmi. Ketiga, jangan panik jika saldo belum berubah. Tunggu informasi resmi dan cek kembali dengan tenang. Jangan langsung percaya kabar yang membuat hati panas. Keempat, cek sumber informasi. Jika kabar hanya dari grup WhatsApp tanpa tautan resmi, anggap sebagai informasi yang perlu diperiksa lagi. Kelima, jangan klik link pencairan. Apalagi link yang meminta NIK, nomor rekening, PIN, OTP, atau foto dokumen pribadi. Keenam, jangan transfer biaya apapun kepada orang yang menjanjikan pencairan cepat. Ini risiko besar. Ketujuh, jangan membuat utang baru karena mendengar kabar uang akan masuk. Tunggu sampai dana benar-benar ada di rekening. Kedelapan, jika dana sudah masuk, gunakan dengan prioritas. Kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, dan cadangan kecil lebih baik didahulukan. Kesembilan, libatkan keluarga. Anak atau cucu bisa membantu mengecek informasi digital, tetapi tetap jaga kerahasiaan
data. Kesepuluh, bantu teman pensiunan lain dengan cara yang benar. Jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Jika ingin berbagi, sertakan pesan. Cek sumber resmi dulu. Dengan cara ini, Bapak Ibu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi orang yang lebih siap dan lebih aman dalam menghadapi kabar akhir Mei. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita hari ini sederhana tetapi penting. Kabar penting akhir Mei memang layak diperhatikan oleh pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Cek rekening boleh dilakukan, bahkan baik sebagai langkah memastikan. Tetapi jangan memaknai ajakan cek rekening sebagai janji bahwa semua dana pasti sudah masuk sekarang juga. Tetap tenang, periksa rekening dengan aman, jaga PIN dan OTP. Jangan klik link sembarangan. Jangan percaya orang yang meminta biaya pencairan. Jangan mengambil keputusan keuangan dari rumor. Dan jangan malu meminta bantuan keluarga jika ada informasi yang membingungkan. Bapak Ibu sudah melewati masa pengabdian yang panjang. Uang pensiun adalah bagian dari hak dan penghargaan atas perjalanan itu. Maka hak tersebut harus dijaga dengan kehati-hatian. Bukan dengan panik, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan ketelitian dan ketenangan. Kalau saldo sudah masuk, syukuri dan gunakan dengan bijak. Kalau belum, jangan langsung cemas. Cek sumber resmi, pastikan rekening aman, dan tunggu informasi yang benar. Karena di usia pensiun, ketenangan adalah rejeki yang sangat mahal. Sebelum video ini ditutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika mendengar kabar, cek rekening sekarang, apa yang pertama kali Bapak Ibu rasakan, berharap, khawatir, atau memilih menunggu informasi resmi dulu? Silakan tulis di kolom komentar dengan sopan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, rezekinya lancar, dan dijauhkan dari penipuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.